kali lagi mengadakan mujizat dengan menurunkan roti mana dari surga. Untuk apa? Untuk mencukupkan kebutuhan hidup, untuk dapat melanjutkan visi Allah supaya sampai di tanah terjanji. Tuhan berikan roti. Dan yang sekarang kita mau belajar bahwa roti hidup adalah roti yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Ia bukan sama seperti roti yang dipecah-pecahkan untuk memberikan mujizat ke 5.000 orang. Ia roti bukan sama seperti yang umat Israel kecap. Bahwa roti yang saat ini kita gumulkan sama-sama, roti hidup adalah Kristus sendiri yang menjadi rotinya. Bahwa tubuhnya dipecah-pecahkan bagi umat yang percaya kepadanya. Apa yang spesial dari ini? Dikatakan bahwa siapapun yang makan roti ini, siapapun yang percaya, ia tidak akan lapar lagi. Ia tidak akan haus lagi. Hanya karena memakan roti hidup yang artinya Kristus. Ketiga roti spesial Bapak Ibu. Roti yang dipecah-pecahkan untuk 5.000 orang. Kurang spesial apa? Bahwa hanya 5 roti bisa mencukupkan 5.000 orang. Roti yang kedua, roti mana? Mencukupkan umat Israel ketika berjalan menuju tanah terjanji. Dan roti yang terakhir, bahwa roti yang hidup itu diberikan kepada umat sebagai keberlangsungan hidup, dan itu turun dari surga. Tubuh Kristus sendiri yang disahkan oleh Allah sesuai dengan meterainya. Berbicara tentang makanan spesial, saya memiliki pengalaman menarik Bapak Ibu. Jadi ketika saya dengan Dioni ini mana ini? Enggak ada. Suatu pagi ketika saya sama Dioni, seperti biasa kita memasak ya. Kami berdua suka telur, jadi kita buat telur tapi spesial. Makanan yang tidak biasa. Telurnya berapa? 2 Bapak Ibu. Wah, 2 sekaligus dicampur jadi 1. Apakah sudah? Belum. Kurang spesial apalagi? Kita potongi bawang. Ada bawang merah, bawang putih, kita potongi. Sudah. Tambah cabai karena suka pedas. 2 telur jadi 1, tambah bawang merah, bawang putih, ditambah cabai, tambahkan masako sedikit. Digoreng. Yoni, Kak, aku yang masak nasi. Oh ya. Karena hari itu spesial. Pagi-pagi belum makan, wah kita bagi tugas. Saya goreng telur, Dioni masak nasi. Dalam hati saya, wah cocok ini. Telur sudah matang, nasi sudah matang, kita makan bareng-bareng. Betul Bapak Ibu. Sudah spesial telurnya, sudah matang. Mau makan ini, ketika dibuka magic jar, ternyata nasinya yang dimasak Dioni itu terlalu lama masaknya atau terlalu banyak air sehingga nasinya itu agak mendekati ke bubur. Kalau bahasa Jeparanya itu blenyek ya. Jadi berair begitu. Waduh, perut sudah lapar, akan tapi telurnya tadi sudah dipersiapkan dengan spesial. Ketika buka nasinya spesial. Nasinya mendekati bubur. Apa yang terjadi? Tetap dimakan. 2 piring habis. Pengalaman makanan spesial menjadi sebuah
peringatan, ingat bahwa itu momen yang tidak akan lupa. Itu makanan spesial cuma telur. Akan tapi ketiga roti ini juga menjadi pengingat akan umat. Umat tidak akan pernah bisa lupa akan makanan yang spesial yang ditawarkan oleh Allah. Siapa yang bisa lupa akan mujizat 5.000 orang ketika mendapatkan roti? Siapa yang bisa lupa? Dikatakan sini sampai anak cucu buyutnya, ingat nenek moyangku dulu juga dikasih roti sama Allah. Roti mana? Dan siapa yang bisa lupa wejangan Tuhan Yesus yang saat ini kita renungkan bahwa ayo bekerjalah bukan untuk makanan yang bisa binasa, melainkan apa yang dikejar, bekerjalah untuk mendapatkan roti hidup. Siapa Tuhan? Berikan aku roti itu. Roti yang dimana aku ketika memakannya aku tidak akan lapar lagi, aku tidak akan haus lagi. Berikan kepadaku. Akulah roti hidup. Aku sendiri tubuhku yang aku berikan kepadamu, maka percayalah, datanglah, maka engkau tidak akan kekurangan. Tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Maka kalau kita boleh dapat cari benang merahnya, ketiga roti itu tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan perut. Tidak hanya sekedar kenyang dalam arti jasmani. Ketiga roti yang ditawarkan Allah ada maksud yang dalam, esensinya. Bahwa ketiga roti yang diberikan Tuhan tak lain ingin mempersatukan umatnya di hadapan Allah. Bahwa roti ini tidak hanya sekedar pemenuhan kekenyangan akan kebutuhan perut. Tetapi melalui mujizat 5.000 orang, roti mana di gurun pasir. Dan ketika Yesus memberikan roti itu, maksud yang terdalam bahwa Allah ingin umatnya itu bersatu, bersekutu, dan bisa mencapai sebagaimana yang Allah boleh tetapkan. Maka dengan demikian, maka firman Tuhan hari ini, kita sebagai umat beriman yang merayakan sebagai umat yang merdeka di bulan Agustus. Maka umat yang merdeka, ciri yang pertama di minggu ini adalah umat akan bekerja keras untuk bisa mendapatkan roti yang hidup itu. Roti yang menghidupkan, roti yang bisa menjadi berkat, yang tidak hanya sekedar pemenuhan jasmani, akan tapi rohaninya juga dapat. Dan itu berlangsung kekal sampai selama-lamanya. Saya bersyukur ketika saat ini, di situasi saat ini yang kita hadapi bersama-sama. Bagaimana umat-umat terus berjuang. Jemaat-jemaat, keluarga-keluarga terus berjuang. Untuk apa? Untuk dapat bekerja keras. Supaya tetap hidup, supaya tetap berlangsung kehidupan itu terus berputar. Maka motivasi ketika kita bekerja, melayani Tuhan adalah motivasinya adalah untuk dapat hidup sedekat mungkin dengan Sang Sumber yang memberikan hidup. Dekat dengan Sang Roti hidup. Maka kita boleh bersyukur ketika kita Tuhan izinkan berikan kesehatan, pekerjaan. Maka kita bekerja untuk Tuhan. Mencukupkan keluarga demi memuliakan Tuhan. Dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ketiga roti ini, roti yang ditawarkan Tuhan adalah roti yang bisa memberkati umatnya. Maka sekarang kita bersama-sama di pagi hari ini menerima roti hidup. Dan kita dengan sukacita menerimanya. Tak lain adalah kita hidup,
kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka roti itu tidak hanya sekedar roti, tapi roti yang benar-benar hidup. Tidak semua orang bisa merasakan roti yang hidup ini. Banyak seperti Imam Taurat, ahli Farisi. Ia paham akan kitab-kitab, tetapi ia tidak percaya kepada Tuhan. Maka roti yang diberikan hanyalah roti biasa. Roti yang akan dapat lekang dengan waktu. Maka tapi berbeda dengan umat yang beriman. Yang menerima tubuhnya Kristus. Yang datang kepada Tuhan. Memerlukan pertolongan Tuhan. Maka roti itu bukan roti yang biasa. Tapi roti yang menghidupkan hari demi hari. Roti yang menjadi berkat baik pribadi, baik keluarga, baik kepada banyak orang. Terimalah roti itu. Dan hari ini kita menerima roti yang sama. Roti yang hidup yang sudah Tuhan pecah-pecahkan untuk kita. Dan kita terima itu dan kita akan menikmati bersama-sama. Dengan demikian minggu depan kita juga akan dipersatukan dengan roti perjamuan kudus. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, selama seminggu ke depan mari kita persiapkan bahwa roti yang akan besok kita nikmati, roti yang mempersatukan itu dapat kita gumulkan, kita jaga hidup kita dengan baik. Ketika perayaan itu tiba, seluruh umat dipersatukan oleh Allah, merayakan tubuh Kristus, dan kita menikmati dalam anugerahnya. Selamat untuk terus bergumul selama seminggu ke depan. Dan sampai bertemu minggu besok di dalam persekutuan roti yang sama. Roti Tuhan yang menghidupkan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur ketika kami pagi hari ini boleh mengecap, menikmati roti yang tidak hanya sekedar roti biasa, melainkan roti yang hidup, tak lain adalah tubuh dari Kristus itu sendiri. Engkau yang sudah menjadi roti bagi kami umat beriman. Tugas kami adalah untuk terus dapat percaya, datang kepada Sang Roti Hidup. Maka roti yang boleh kami terima adalah roti yang benar-benar menghidupkan kami. Ampuni kami ketika kami tidak percaya, bahkan hidupnya jauh dari hadapan-Mu. Yang menyebabkan roti kami tidak berguna, menjadi sia-sia. Maka kami ingin berbalik kepada Tuhan untuk terus boleh mengecap roti yang hidup itu, supaya kami tidak mati, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk warta jemaat saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Akan kami bacakan warta jemaat hari Minggu tanggal 1 Agustus ini. Yang pertama, ibadah raya minggu depan akan diadakan ibadah raya perjamuan kudus dan ibadah baptisan kudus juga. Dan dilakukan secara offline ya. Kepada seluruh jemaat disampaikan bahwa minggu depan kita akan mengadakan ibadah secara offline atau tatap muka di gereja. Dan ada beberapa hal, yaitu kita akan mengadakan perjamuan kudus dan baptisan kudus. Kemudian apabila ada Bapak Ibu yang berhalangan hadir untuk
ibadah raya minggu depan ini, karena ini adalah ibadah perjamuan kudus, maka Bapak Ibu bisa mengambil roti dan anggur di gereja pada hari Jumat atau Sabtu. Ya. Jadi ini ada hal-hal khusus untuk ibadah raya minggu depan. Kita akan sudah mulai ibadah offline atau tatap muka dengan beberapa pertimbangan yang majelis sudah gumulkan bersama dan bekerja sama dengan tim gugus tugas wilayah Desa Tanjung Karang. Kita akan mempersiapkan ibadah kita sebagai ibadah tatap muka. Untuk pelayannya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heru Himawan. Kemudian berkaitan dengan baptisan kudus, maka untuk teman-teman atau saudara-saudara yang sudah menyelesaikan katekisasi akan diadakan baptisan kudus. Jumlah orang yang akan dibaptis di dalam acara ini adalah 17 jiwa. Ya. 17 orang akan dibaptis dalam acara ibadah baptisan kudus minggu depan. Kemudian untuk kegiatan gereja selama seminggu ini kita akan masih tetap seperti biasa, yaitu untuk persekutuan doa dan persekutuan KTB serta ibadah Yesua Youth akan tetap menggunakan Zoom. Ya. Jadi masih online gitu ya, tidak tatap muka. Persekutuan doa seperti biasa hari Selasa jam 6:30 malam dan nanti akan dilayani Bapak Indra Jaya. Kemudian untuk KTB akan hari Kamis jam 6:30 malam juga dilayani oleh Bapak Heru Himawan. Kemudian untuk persekutuan Yesua Youth diadakan pada hari Sabtu jam 6:30 diadakan secara Zoom juga. Kemudian untuk kebaktian sekolah minggu depan masih diadakan secara online dan akan dilayani oleh Bapak Indra Jaya. Kemudian pada hari Rabu besok mengundang semua majelis untuk mengadakan rapat majelis jam 6:30 malam di gereja. Kemudian untuk kegiatan doa pagi kita akan masih melaksanakan di rumah masing-masing untuk doa pagi mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Bahannya mulai bilangan 11 sampai bilangan 16. Ya, setiap hari satu perikop. Kemudian untuk laporan ibadah minggu yang lalu, total penerimaan persembahan dalam ibadah 25 Juli 2021, totalnya adalah Rp22.203.000. Demikian warta gereja pagi ini, Tuhan memberkati. Kita sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian, Tetap Setia. Saya persilahkan hambanya untuk bisa mempersiapkan diri. Selidiki aku, lihat
Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai jemaat Menonet di segala tempat dan segala abad, mari kita ikrarkan komitmen pemuritan yang demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai jemaat yang kudus dan am di segala tempat dan segala abad, mari kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari beribadah kita pada hari ini, bawalah sang roti hidup yang sudah diutus oleh Allah turun ke dalam dunia. Tubuhnya sudah dipecah-pecahkan bagi kita sekalian. Datanglah, terimalah, dan nikmatilah hidup yang kekal. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.